di sini kami akan membedah film dokumenter yang berjudul Atas Nama Percaya. Di film yang berdurasi 36 menit ini menceritakan tentang kepercayaan leluhur yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kepercayaan Marapu. Kepercayaan ini berada di Sumba yang mengajarkan ikatan sosial dan juga ekologis bagi keselamatan hidup warganya. Caranya juga unik. Jadi, para tetua adat di Sumba berkumpul, kemudian menyembelih ayam dan dilihat di bagian ususnya. Di situ ada pertanda apakah diizinkan untuk menuju jalan selanjutnya atau tidak, seperti diberikan gambaran dari leluhurnya lewat ayam tadi. Nah, namun kepercayaan Marapu ini masih belum diakui di pemerintah dan stigmanya masih negatif, dianggap mistis ataupun animisme. Sampai sekarang juga masih tidak diakui. Namun warga di sana percaya bahwa mereka tetap memegang teguh kepercayaan adat dari leluhur-leluhur mereka. Yang kedua, di dalam film itu menceritakan tentang aliran kebatinan perjalanan yang berada di Subang, Jawa Barat. Di aliran perjalanan kebatinan ini menceritakan tentang kehidupan manusia ini sebagai perjalanan hidup menuju Tuhan yang Maha Esa. Nah, aliran kebatinan perjalanan ini juga masih belum diakui oleh pemerintah waktu itu. Namun sekarang sudah diakui dan boleh ditulis di KTP sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, namun bukan sebagai agama. Karena agama yang diakui hanya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada banyak sekali lika-liku perjalanan dari aliran kepercayaan ini, mulai dari tahun 1952 sampai sekarang, untuk agar tetap bersatu dan juga tidak tergoyahkan ya aliran kepercayaan ini. Dan para warga-warganya yang menganut aliran kepercayaan ini tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, berikut marilah kita saksikan diskusi untuk membedah film dokumenter Atas Nama Percaya. Teman-teman semuanya, jadi di sini kami berkumpul untuk membahas suatu video dokumenter yang berjudul Atas Nama Percaya. Di dalam video tersebut, yang pertama membahas tentang kepercayaan yang berasal dari Sumba, yaitu kepercayaan Marapu. Yang pertama, saya persilakan Hanida untuk menjelaskan apa itu kepercayaan Marapu. Maaf, masih di mute. Oke, perkenalkan saya Hanida. Saya di sini mau menjelaskan mengenai apa itu Marapu. Nah, Marapu ya, bukan Merapu, Marapu. Marapu ini merupakan sebuah agama yang berasal dari leluhur, jadi bisa dikatakan seperti kepercayaan. Marapu ini merupakan leluhur yang dihormati oleh warga atau masyarakat Sumba dengan dapat meninggalkan yaitu lara ina, lara bapak, atau yang disebut atau yang diartikan sebagai jalan ibu, jalan bapak. Nah, pada Marapu ini mereka menekankan mengenai budaya-budaya seperti sosial untuk melanjutkan bagaimana cara mereka berkehidupan di masyarakat. Nah,
pada suatu tempat yaitu di Sumba, mereka ini Marapu ini dikelilingi oleh agama yang yaitu agama Kristen dan Katolik. Nah, kemudian pada lingkungan tersebut mereka itu terkadang dikucilkan, bahkan memiliki sebutan negatif dari agama lain, bahkan dari masyarakat sekitarnya yang tidak mempercayai adanya Marapu. Nah, dari dari kepercayaan Marapu ini terdapat satu ketua, yaitu disebut sebagai ratu. Nah, mereka ini sering berkumpul dan mereka bermusyawarah untuk mendiskusikan masalah sosial yang terjadi di sekitar mereka. Nah, cara mereka memutuskan suatu musyawarah ini unik sih, karena mereka itu menyembelih seekor ayam. Kemudian seekor ayam itu dibakar gitu. Nah, habis dibakar hingga kehitam-hitaman lah, tanpa dibumbui atau apa, karena ini bukan dibuat masak ya. Jadi ayam ini tuh dibakar. Habis dibakar itu mereka potong lurus tubuhnya. Kemudian mereka itu melihat dari ususnya. Nah, mereka itu memutuskan suatu keputusan dari musyawarah tersebut itu dari usus ayam tersebut. Nah, dari usus ayam tersebut itu kalau semisal kita memutuskan suatu hal, apabila di ususnya itu seperti ada seperti ada penutup atau sesuatu hal yang mengganggu ada di ususnya tersebut, maka mereka memutuskan bahwa keputusan tersebut itu bakal ada itu, seperti ada rintangan yang akan menghadanginya nanti. Kalau semisal gak ada penghadang di usus ayam tersebut, maka mereka menyebutnya bahwa kesepakatan mereka itu bakal berjalan dengan lancar. Itu dinyatakan sebagai petunjuk dari Marapu itu tadi, leluhur mereka. Nah, Marapu ini ternyata tidak mengakuinya. Jadi mereka tidak memiliki identitas di negara. Jadi mereka tidak memiliki legalitas pada tahun berapa ya itu? Nanti dijelaskan sama Priska. Mereka ini masih memperjuangkan memperjuangkan legalitas mereka untuk diakui oleh negara. Tidak seperti kepercayaan yang ada di Jawa Barat itu. Nah, pokoknya itu kan sudah memiliki legalitas yang diakui oleh negara, sehingga nama mereka agama mereka itu bukan lagi ditulis agama yang ada di KTP, tapi mereka itu ditulis sebagai kepercayaan. Nah, kepercayaannya mereka itu sebagai Tuhanan yang Maha Esa kalau misalnya. Nah, kalau Marapu ini mereka itu di KTP-nya masih dituliskan Katolik ataupun Kristen, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan tersendiri, tidak seperti yang ada di Jawa Barat itu tadi. Nah, dari video tersebut saya melihat bahwa anak-anak itu masih belum, anak-anak yang bersekolah itu tidak mendapatkan materi atau pengajaran yang sesuai dengan kepercayaannya, sehingga pada saat mereka ada pelajaran seperti agama, masyarakat anak-anak yang menganut Marapu ini
ini tuh tidak masuk ke dalam gereja. Jadi mereka tidak mengikuti pelajaran agama. Namun yang menjadi perhatian saya di sini tuh mereka itu menuliskan agama di KTP-nya seperti yang aku sebutkan tadi, kayak ada yang masuk ke Katolik ataupun ke yang Kristen. Mereka ini hanya apa ya? Mungkin bukan hanya sih. Mereka itu ingin mendapatkan seperti fasilitas dari negara, seperti seperti sekolah atau akte atau gimana. Mereka hanya mencantumkan di KTP mereka kepercayaan tersebut, agama mereka itu cuma hanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan fasilitas negara untuk keluarganya. Seperti itu. Terus dari penjelasan saya terus dari Marapu. Oke. Jadi Marapu itu merupakan suatu kepercayaan leluhur ya, dan sampai saat ini stigmanya itu masih dinilai mistis, animisme, kayak negatif kayak gitu. Kemudian untuk Priska mungkin bisa ngasih pendapat tentang kepercayaan Marapu ini seperti apa? Ya, baik. Jadi saya akan memberi tanggapan yang sudah dijelaskan oleh Hanida tadi, sudah menjelaskan apa itu Merapu, terus bagaimana cara ritual mereka, dan juga Hanida juga tadi mau mereka mendapatkan diskriminatif baik dengan sesama mereka sendiri, itu orang-orang yang memeluk agama yang diakui oleh negara dan juga dari negara sendiri seperti tidak dianggap. Jadi saya ingin mendapati lagi lebih mengenai Marapu. Jadi yang saya tahu dan saya pahami, Marapu itu seperti yang sudah dijelaskan Hanida, tapi mereka itu lebih ke bahwa penghayat aliran kepercayaan Marapu ini itu mereka tetap mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi mereka untuk meminta dan memohon itu kepada Marapu. Jadi Marapu itu seperti yang lebih dekat dengan Maha Kuasa, yang bisa mendengar dan bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Jadi yang seperti dijelaskan oleh Hanida bahwa ada ritual tadi, ada ayam yang dibakar. Di situ mereka seperti memohon kepada Marapu bahwa apakah sesuatu yang kami lakukan ini sudah benar atau tidak kepada Maha Kuasa, dan Maha Kuasa itu memberi tahukan kepada Marapu dan Marapu menyampaikannya kepada para penghayatnya itu dengan cara yang seperti tadi dijelaskan seperti. Dan menurut saya kepercayaan ini seperti ajaran wahyu di mana yang Maha Kuasa itu memberi wahyu atau memahyukan, dan juga para penghayatnya itu meminta inspirasi ataupun petuah-petuah dan petunjuk mana yang baik dan mana. Dan juga tadi dijelaskan ada Lara Ina, Lara Ana, atau Jalan Ibu Jalan Bapa. Itu juga tuh menggambarkan ikatan ekologis yang dapat memberikan petunjuk terbaik bagi kehidupan warga Merapu. Seperti balik lagi pada ritual yang tadi, mereka meminta petunjuk. Dan juga tadi dijelaskan bahwa ada diskriminatif dari pada penghayat kepercayaan aliran Merapu. Dan saya baca ada kabar terbaru bahwa pada tahun 2013 itu pemerintah di Kabupaten Sumba itu melakukan suatu kegiatan atau mereka membuat suatu kepengurusan untuk penghayat kepercayaan Marapu. Jadi di situ pemerintahan Sumba, khususnya ada dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dari Sumba,
melakukan kegiatan itu, melakukan dialog budaya untuk permasalahan ini. Itu mereka juga mengundang tokoh-tokoh dari kepala Marapu di berbagai daerah di Sumba. Dan yang mereka bahas itu ya masalah yang tadi, yaitu administrasi kependudukan yang belum dikomodir. Itu seperti yang dijelaskan tadi, ada akte kelahiran, ada akte nikah. Jadi mereka mencari solusi dan akhirnya mereka mendapatkan solusi. Mereka membuat suatu program kerja, mereka membuat surat dan mereka mengirimkan surat itu ke Direktorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kemendikbud Jakarta. Dan pada tahun 2015 itu mereka sudah menerima tanda inventarisasi, di mana mereka sudah terdaftar Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, sehingga para penghayat kepercayaan Marapu ini sudah bisa mendapat legalitas seperti tadi. Ada kemudahan untuk mereka untuk melakukan dalam pelayanan publik. Mereka sudah bisa mendapatkan akte nikah secara sah dan akte lahir juga secara sah. Menurut saya juga, selain dari kepercayaan yang mereka anut, di sisi lain juga ada suatu budaya yang unik yang menurut saya tuh bisa menjadi kontribusi besar untuk negara, di mana mereka bisa membangkitkan lagi atau bisa tetap melestarikan suatu kebudayaan yang memang lokal dari Indonesia. Jadi apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, apa yang sudah disetujui, itu menurut saya itu sudah suatu yang benar, karena dengan itu mereka bisa tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri dan tradisi-tradisi yang unik. Oke. Jadi dalam video atas nama percaya itu jadi membuka wawasan kita bahwa sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari leluhur yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu ya. Kemudian di dalam video atas nama percaya itu ada satu kepercayaan lagi, yaitu aliran kebatinan perjalanan. Mungkin Sukma bisa menjelaskan apa itu aliran kebatinan perjalanan? Ya, dari teman saya Hanida dan Priska, bila Merapu itu di stigma primitif, animis, sesat, dan lain-lain yang berbau negatif. Akibatnya penganut agama leluhur mengalami tekanan dan diskriminasi baik oleh negara maupun oleh penganut agama yang diakui oleh negara. Lalu sama halnya seperti yang di Cianjur, Jawa Barat misalnya, ada penganut agama leluhur yang mengidentifikasi diri sebagai aliran kebatinan perjalanan yang juga mengalami kekerasan secara fisik. Aliran kebatinan perjalanan itu merupakan salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang didirikan pada tanggal 17 September 1927 di Desa Cimari, Subang, Jawa Barat. Pada aliran kebatinan perjalanan ini memiliki ajaran inti tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menekankan kehidupan manusia sebagai perjalanan menuju Tuhan. Ritual mereka yaitu praktek keseharian yang dilandasi dengan kesadaran pada perjalanan menuju Tuhan. Para warga penghayat ini cenderung menolak bahwa kepercayaannya ini merupakan aliran yang sering dipahami sebagai sekte dari suatu agama. Jadi kayak seperti agama sendiri bukan
bukan bukan cabang dari agama lain, berdiri sendiri. Lalu kepercayaan atau penganut agama Luhur ini cukup mengalami sejarah stigma yang panjang, lalu pasang surut pengakuan dari negara juga, yang nantinya dijelaskan oleh teman saya. Agama dan kepercayaan ini berhubungan dengan politik dan akademik sejak awal sejarah berdirinya Indonesia. Yang dijelaskan oleh Hanida tadi. Menurut saya pada video atas nama percaya ini, agama, budaya, akademik dan politik saling berhubungan. Seperti yang diajarkan di materi kita sebelumnya di mata kuliah agama yang bahas tentang hubungan antara agama satu dan lainnya, agama dan budaya, agama dan politik, dan lain-lain dalam koridor inklusivisme yang nantinya akan terdapat benang merah di antara hal-hal tersebut tadi. Kemudian, menurut saya pada akhirnya satu hal yang paling menjembatani antara agama, politik, dan akademik tadi yang menjadi masalah di video atas nama percaya tadi, yaitu gagasan inklusivisme yang terdiri dari adanya wawasan yang luas, adanya pemahaman atas relativitas kebenaran, dan adanya upaya untuk mengunggulkan kebaikan. Kemudian yang paling penting yaitu merawat toleransi yang bisa kita pelajari dan bisa kita wujudkan, misalnya seperti menghargai teman, tidak egois, dan mencoba berpikir dari perspektif orang lain, dan kemudian bisa juga mengikuti kegiatan yang bercorak toleransi. Jadi saya perjelas lagi ya, kalau aliran kebatinan perjalanan itu merupakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganggap kehidupan manusia ini itu sebagai perjalanan menuju Tuhan. Entah itu aliran kebatinan perjalanan maupun yang tadi kepercayaan Marapu itu sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra di Indonesia dan masih melalui proses untuk menjadi layak kayak disebut sebagai agama. Kemudian untuk lika-liku perjalanan kepercayaan ini mungkin saya boleh minta pendapat dari Mawadatul Milah, silahkan. Baik, dari lika-liku dari video atas nama percaya ini, itu pada tahun 1952 dibentuk Departemen Agama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Masyarakat atau disebut dengan Bekor Pengawas Pakem. Fungsinya itu sebagai pengawas dari aliran kebatinan atau kepercayaan. Dan pada tahun 1965 disahkan UU nomor 1 PNPS tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Pada tahun 65 ini, aliran kepercayaan diklaim sebagai kelompok yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dan pada tahun 1968, golongan karya membentuk Satuan Kerja Khusus yaitu SKK. Pada tahun 1973, melalui TAP MPR RI nomor 4
tahun 1973 tentang GBH, kepercayaan dinyatakan setara dengan agama. Dan TAP MPR RI nomor 4 pada tahun 1978, bidang agama dan kepercayaan menyatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama. Dan pada tahun 1980, semua warga negara termasuk penghayal wajib untuk mengisi kolom agama di KTP-nya. Dan berdasarkan UU Admin Induk tahun 2006, penghayat tidak diwajibkan memilih salah satu agama dan dapat mengosongkan kolom agama di KTP-nya. Untuk Permendikbud nomor 27 tahun 2016, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada tahun 2016, aliran kepercayaan ini perjalanannya diakui oleh pemerintah, namun kepercayaan Marapu ini belum diakui sama pemerintah. Oke. Mungkin cuma gitu. Oke, berarti cukup panjang ya perjalanan dari aliran kepercayaan itu sendiri. Kemudian saya boleh minta pendapat kepada Alda tentang apa sih isi dari kesimpulannya, isi dari atas nama percaya ini. Dipersilahkan. Dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, saya menyimpulkan bahwa terdapat 3 tugas utama negara, yaitu memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi setiap warga negara. Salah satunya adalah kebebasan dalam beragama, yang artinya warga negara bebas memilih agama atau keyakinan berdasarkan hati nurani tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk negara. Dari film dokumenter ini patut untuk diapresiasi, di mana mereka berupaya mengadvokasi penganut kepercayaan minoritas seperti para Putih Sumba dan aliran kebatinan perjalanan Jawa. Selama ini yang kita tahu hanya ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara, yaitu ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Dari kata diakui itu sudah menunjukkan bahwa ada batasan jika mereka kepercayaan di luar 6 agama besar itu bukan agama atau hidupnya lebih tidak beragama. Seringkali mereka dianggap sesat dan kafir karena ajaran dan tradisinya berbeda seperti agama yang diakui oleh negara tersebut. Hal ini terjadi mungkin karena kelompok kepercayaan atau agama leluhur tidak dipelajari atau tidak diajarkan kepada masyarakat umum ketika di sekolah. Jadi semestinya negara sadar dan paham bahwa komunitas penghayat merupakan bagian dari warga negara yang seharusnya mendapat perlakuan yang setara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hamidah, bahwa identitas mereka di KTP masih ditulis Katolik. Jadi sebaiknya negara memperbolehkan anggota komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai identitas agama pada kolom KTP dan memberikan pengetahuan tentang kepercayaan atau agama leluhur ketika di sekolah, karena sejatinya penghayat kepercayaan atau agama leluhur penting untuk diketahui dan dipelajari. Kita harus mengenali dan menghargai supaya mereka bebas dari diskriminasi. Yang pendapat dari saya. Oke, terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin ada tambahan atau pendapat lain tentang video ini, atau sudah cukup? Priska, iya.
Itu tadi sempat dijelaskan juga oleh Kanida yang ini terkait yang marapu. Penghayat kepercayaan aliran marapu ini itu sampai sekarang masih ada dan mereka itu masih terpengaruh dengan agama Katolik dan Kristen, tetapi mereka tetap terus menjalankan tradisinya mereka kan. Jadi di sini saya melihat bahwa kenapa mereka tuh sampai sebegitu lama dan sebegitu sampai sekarang ini masih menjalankan tradisinya. Di sini dapat menggambarkan bahwa mereka tuh sudah ada intensi iman atau ziarah spiritual yang sangat dalam, yang sudah mereka dalami, yang sudah sangat mereka resapi dalam hidup mereka, yang mungkin bisa membawakan kehidupan mereka bahwa ada jalan yang lebih benar. Jadi mereka merasa itu sangat benar, jadi mereka tidak peduli mau ada agama-agama mayor atau agama-agama yang diakui negara di sekitar mereka. Dan menurut saya mereka hanya perlu pengakuan dari negara supaya kepercayaan mereka itu tetap berjalan. Juga saya sependapat dengan Alda yang tadi mengatakan bahwa aliran kepercayaan seperti kebatinan ataupun budaya lokal itu memang harus diajarkan supaya selain dapat menghindari adanya diskriminatif ataupun hal lain, menurut saya baik marapu ataupun kebatinan itu dapat mengarahkan kita ke arah-arah yang baik gitu. Kan juga ada yang bilang pada undang-undang kalau misalnya masyarakat Indonesia bisa memilih agama apapun yang dia anut, meski dengan syarat agama itu tidak kepercayaan ataupun agama yang mereka anut itu tidak mengganggu atau tidak merugikan orang lain. Dan menurut saya kebatinan ataupun marapu itu merupakan suatu aliran kepercayaan yang harus tetap dilestarikan, harus tetap diajarkan, tidak sebagai agama tetapi sebagai untuk mereka untuk anak-anak bisa menjalani hidup mereka mana yang benar, mana yang baik, dan bisa tetap menghargai budaya-budaya Indonesia. Oke, terima kasih Friska. Apakah ada tambahan lain untuk teman-teman? Aku mau nambahin ya. Ya, boleh. Silakan. Oke, aku sih mau menanggapi mengenai masyarakat itu yang memiliki stigma bahwa kepercayaan lain itu sesat, bahkan dianggap sekte atau dianggap atau semacam yang negatif yang lainnya lah. Menurut aku itu ya sedikit menyakiti perasaan mereka juga, karena itu kepercayaan mereka dari leluhur, dari kehidupan sebelum-sebelumnya yang mereka pertahankan. Nah, saya kira itu sangat menyakitkan jika didiskriminatifkan seperti itu, karena mereka mempertahankannya itu pun juga tidak mudah dan bahkan banyak rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Nah, kemudian sebenarnya menganut kepercayaan apapun itu menurut saya terserah setiap individu dan bagaimana individu itu menanggapinya, karena selagi tidak merugikan orang lain atau merugikan suatu organisasi atau kelompok tertentu, menurut saya ya nggak apa-apa kita punya kepercayaan masing-masing. Toh juga di sini di Jawa pun juga banyak juga sih kepercayaan dari budaya-budaya yang ada sebelum-sebelumnya, cuma ada yang percaya dan ada yang tidak. Terus kemudian kan ada juga yang kadang bilang kayak kafir mungkin atau musyrik lah.
menurut saya manusia itu nggak berhak untuk mengatakan itu semua, karena yang berhak mengatakan semua itu seperti musyrik atau kafir itu hanya Tuhan atau Allah lah yang bisa mengatakan itu semua. Apalagi ya, sudah sih sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you. Oke ya. Mungkin saya kasih kesimpulan ya untuk sebagai penutup. Jadi yang pertama, mungkin saya kasih kesimpulan. Yang pertama, kita jadi tahu bahwa di Indonesia itu ada banyak aliran kepercayaan. Contohnya tadi ada Marapu, kemudian ada aliran kebatinan perjalanan, dan masih banyak lagi. Dan dengan adanya banyaknya kepercayaan itu, kita harus bisa membuka diri atau bersifat inklusivisme dan juga toleransi terhadap satu sama lain, tidak diskriminatif atau tidak mengganggu sampai yang tadi ada di aliran kebatinan itu sampai kekerasan fisik. Nah, itu jangan sampai terjadi untuk kedepannya. Kemudian kita juga harus menghormati satu sama lain walaupun berbeda agama, selagi kepercayaan itu positif dan juga tidak merugikan orang lain, maka harus kita hormati. Dan juga yang paling penting sih, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk masa depan kepercayaan itu, karena kepercayaan itu harus tetap dilestarikan karena perpaduan dari agama dan budaya. Jadi harus pemerintah itu harus tetap mendukung karena itu sudah didirikannya juga sudah lama ya dari leluhur-leluhurnya. Oke, sekian diskusi kami pada hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.